kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah atau 22 November 2021, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, ensiklopedi fikih wanita karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab haji dan umrah. Sementara yang masih dibahas adalah tentang haji. Dari pembahasan ini, kita masih dalam pembahasan tentang hadyu. Malam hari ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu pembahasan tentang hadyu lanjutannya. Di halaman 56 terakhir kemarin sudah disampaikan bahwa hadyu ada dua macam. Ada hadyu yang sunnah dan ada hadyu yang wajib. Adapun maksudnya hadyu adalah sembelihan atau kurban yang disembelih ketika haji atau ketika lebaran haji di sana, di sekitaran Makkah dan Mina, sebagaimana kemarin disampaikan terkait tempat hadyu. Maka hadyu kemarin sudah disampaikan, ada hadyu yang sunnah, ada hadyu yang wajib. Dan sudah dijelaskan hadyu yang sunnah bagi siapa saja, kemudian hadyu yang wajib bagi siapa saja. Ini sudah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga di akhir halaman 56, termasuk perkara yang disyariatkan adalah seorang suami dia berkurban untuk istrinya. Termasuk perkara yang disyariatkan seorang suami menyembelih kurban untuk istrinya. Sebagaimana dijelaskan, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di halaman 57 terkait waktu menyembelih kurban, dan tadi sudah dijelaskan kurban yang dimaksud adalah hadyu. Maka waktu menyembelihnya dianjurkan dilakukan pada hari lebaran haji, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi jamaah haji yang dianjurkan dilakukan setelah dia melempar jumrah Aqabah, kemudian sebelum dia tahallul pertama, yaitu sebelum dia cukur rambut dan sebelum dia berangkat ke Makkah untuk tawaf ifadah. Itu yang afdal. Akan tetapi boleh juga ada kesempatan untuk menyembelih hadyu, menyembelih kurban sampai dengan di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Kemudian pembahasan terakhir kemarin terkait tempat menyembelihnya hanya dua, boleh di Mina dan boleh juga di Makkah. Lanjutan pembahasan di halaman 58. Lanjutan pembahasan di halaman 58, yaitu terkait apakah boleh
daging kurban atau hadiyu yang dilakukan oleh jamaah haji, baik hadiyunya hadiyu yang sunnah ataupun hadiyunya hadiyu yang wajib, apakah boleh dioper keluar tanah haram atau harus dibagi di tanah haram? Maka menjawab masalah ini, penulis hafizahullah membawakan fatwa Majelis Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi. Artinya komite tetap majelis ulama-ulama besar di Arab Saudi. Penulis membawakan fatwa ini. Apa isi fatwanya? Isi fatwanya yang pertama disampaikan bahwa untuk kurban orang yang menjalankan haji tamattu dan qiran, orang yang haji tamattu kemudian orang yang hajinya haji qiran, maka mereka kena kewajiban hadiyu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil di halaman 56 surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadiyi. Barang siapa yang menunaikan haji tamattu, artinya umroh dulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji, maka dia punya kewajiban harus menyembelih hadiyu dari yang mudah dia dapat. Kemudian pemahaman haji qiran sama dengan haji tamattu. Makanya kita lihat fatwa pertama di halaman 58 terkait penjelasan hadiyu atau kurban orang yang menjalankan haji tamattu dan qiran, maka dagingnya boleh dioper keluar tanah haram. Ya, dagingnya boleh dibagikan keluar tanah haram, boleh dibagikan keluar Makkah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna la na'kulu min luhumi budnana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dahulu aslinya kita tidak makan daging kurban kita. Jadi dulu kami tidak makan daging kurban kami. Fauqa salasatin bimina, lebih dari 3 hari di Mina. Jadi langsung dibagikan habis di tempat. Dulu begitu ceritanya. Farakhasalana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada kami. Faqala, beliau bersabda, kulu, makanlah daging kurban tersebut, watazawwadu, dan berbekallah dengannya, wadakhiru, dan ya silahkan disimpan sebagiannya. Akhirnya apa? Akhirnya kata Jabir radhiyallahu anhu, fa'akalna watazawwadna. Sebagian kami makan, sebagian kami bawa pulang. Ini menunjukkan untuk orang yang haji tamattu ataupun orang yang haji qiran, maka buat mereka hadiyunya boleh dibawa keluar kota Makkah. Dan Jabir ini adalah yang membawakan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dibawakan secara panjang, beberapa kali kita sampaikan bahwa menurut penulis kitab Fiqih Al-Wajiz, yaitu Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah, hadis terbaik tentang sifat haji Nabi SAW adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan diantara isi hadis Jabir adalah aturan untuk orang yang hajinya haji tamattu atau hajinya haji qiran, boleh buat mereka bawa pulang daging ke rumah. Tapi ini mungkin orang sekitaran sana. Buat orang jamaah haji Indonesia, kayaknya nggak ada yang bawa daging kurban pulang. Nah, mereka bawanya korma, zam-zam, lebih boleh lagi lah seperti itu. Cuman berbicara sisi syariat, untuk mengeluarkan daging pembagiannya dari kota Makkah ini boleh kalau haji tamattu dan qiran selesai. Kemudian yang kedua, ada namanya hadyul jaza. Ya, sembelihan di tanah haram karena denda berburu. Karena kita sudah paham bersama kalau lagi ihram, termasuk larangan ihram tidak boleh berburu. Dan waktu itu kita sampaikan, walaupun kita ketika haji, ketika ihram nggak bakal berburu, tapi sisi hukum syar'inya kita harus paham. Misal ada yang berburu, maka dia kena hadiyul jaza. Hadiyu artinya sembelihan kurban, kemudian jaza artinya denda. Berhubung dia berburu, maka dia wajib kena denda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah berburunya berburu apa dulu? Contoh, misalnya berburunya kambing, maka kena dendanya kambing. Atau berburunya misalkannya burung merpati 1 ekor, maka dendanya nanti akan ditetapkan oleh orang yang paham, ini dendanya dengan kambing 1 ekor. Atau misalkannya dia berburu burung merpati 24 ekor, ini dosanya besar, maka orang yang paham akan menyampaikan, oh ini dendanya setara dengan 1 ekor sapi, atau 1 ekor onta, atau 3 ekor onta. Denda, hukuman buat dia. Maka ini bisa ditanyakan kepada orang yang paham. Artinya orang yang paham, yang ngerti di kala itu, untuk kira-kira nih denda mirip-miripnya kemana begitu. Seperti itu. Sebagaimana kita pernah bahas di hari Rabu ya, kajian tafsir di kala itu. Sudah dijelaskan tuntas masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada hadiyul fidyah. Ada binatang kurban sembelihan tapi dia fidyah karena satu pelanggaran. Misalnya dia melanggar tidak boleh cukur rambut, dia cukur rambut. Atau tidak boleh potong kuku, dia potong kuku ketika sedang ihram. Ini namanya pelanggaran. Tidak boleh pakai minyak wangi, dia pakai minyak wangi, namanya pelanggaran. Maka dia kena hadiyul fidyah. Dia harus mengeluarkan fidyah. Fidyahnya bukan beras, tapi hadiyu. Makanya hadiyul fidyah namanya. Maka buat dua orang yang kena hadiyul jaza dan hadiyul fidyah, dagingnya tidak boleh dipindahkan keluar Makkah. Kenapa? Karena seluruhnya untuk orang-orang yang ada di sana. Tidak boleh dikeluarkan dari tanah haram maksudnya. Tapi dibagikan ke semua orang-orang yang ada di tanah haram. Ya, dengan berbagai cara, mungkin seseorang bingung, bisa tanya sama mutawif di sana misalnya. Sama seperti ada 1, 2 atau beberapa jamaah umroh bingung pengen sedekah bagaimana gitu. Akhirnya dibantu oleh mutawif. Dititipkan uang, dibelikan makanan, kemudian dibagi-bagi ke orang yang ada di sekitaran sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kejadian bisa ditanyakan kepada ustadz yang membimbing di hari H.
Hadil jazanya bagaimana, hadil fidyahnya bagaimana, karena ini penjelasan sekilas saja. Kemudian yang ketiga, terkait hadil jaza, fidyah, dan ihsar. Hadil jaza tadi sudah dijelaskan, kalau ada orang berburu maka gantinya apa, jazanya apa, itu hadil jaza. Bisa kambing, bisa sapi, bisa onta. Kemudian hadil fidyah, ini kalau ada jamaah haji yang melakukan pelanggaran, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Hadil fidyah, kambing, sapi, atau onta, maka jawabannya kalau berbicara afdol, ambil yang paling mahal, onta misalnya, atau sapi. Atau kalau berbicara yang paling mudah, sebagaimana ayat tadi di halaman 56 surat Al-Baqarah ayat 196, maka kambing pun tidak masalah, yang paling mudah buat dia. Kemudian yang berikutnya hadil ihsar. Artinya ihsar di sini disebutkan yang tertahan baginya dan tidak mensyaratkan, yang boleh disembelih di luar tanah haram. Di sini bukan yang boleh disembelih di luar tanah haram. Ihsar itu artinya kan tertahan. Ya, ihsar artinya tertahan. Di sini dalam kurung sudah bagus. Yang tertahan baginya artinya dia tidak bisa melanjutkan manasiknya, manasik umroh atau manasik haji. Kemudian dia tidak mensyaratkan, dia tidak mengucap ketika ngambil ihram, misalnya ngambil ihram dari Madinah, berarti di Bi'ir Ali. Dia tidak mengucap Allahumma mahilli haitsu habastani. Dia nggak mengucap itu. Atau ngambil ihramnya di Yalamlam di atas pesawat, ngambil ihramnya di Yalamlam di atas pesawat, di mikot Yalamlam. Nah, kemudian dia tidak mensyaratkan. Maka bisa jadi apa? Dia menyembelihnya di luar tanah haram. Tapi kalau hadil jaza, otomatis dia menyembelihnya kalau nggak di Mekah, di Mina. Karena lagi manasik. Kemudian hadil fidyah sama. Dia nyembelihnya kalau nggak di Mekah, di Mina. Tapi kalau ihsar, ini namanya tertahan. Contohnya Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah. Tertahan, belum masuk ke wilayah tanah haram. Maka dia namanya ihsar, di situ tertahan. Atau misalnya dia sudah ngambil mikot di Yalamlam, pesawat sudah mendarat di Jeddah, sampai Jeddah, kemudian ada aturan sehingga para penumpang pesawat mereka udah rapi pakai pakaian umroh gitu, nggak boleh turun pesawat, disuruh balik lagi ke Jakarta misalnya. Maka ini namanya hadil ihsar. Nah, perhatikan, semua itu harus dibagikan di tempat kurban tersebut disembelih. Misalkannya kejadian yang tadi kita katakan, udah mendarat di Jeddah. Saya dengar waktu awal-awal corona gitu kan, awal pandemi, katanya sudah ada pesawat mendarat di Jeddah. Kemudian karena ada aturan, akhirnya suruh balik lagi ke Jakarta, nggak boleh ada yang turun. Berarti dia bakal nyembelihnya di Jakarta. Nyembelih di bandara juga nggak mungkin, nyari kambing kemana, nelpon siapa gitu kan. Mesti dia pulang ke rumah. Maka semua itu harus dibagikan di tempat kurban tersebut disembelih. Dan tidak dibenarkan untuk dialihkan ke tempat lain. Berarti berhubung dia tinggal di Jakarta, walaupun kalau mudik dia ke Jawa, orang taunya dia haji, tapi katanya suruh balik lagi kena aturan, maka dia nyembelih di Jakarta, jangan dioper ke Jawa. Kalau memang hewan kurbannya adanya di Jakarta. Tapi kalau memang dia di Jakarta kosong hewan kurban karena ada aturan adanya di Jawa, ya udah langsung sembelih di sana, bagiin aja orang sekitar. Seperti itu. Ya, jadi hadil jaza, hadil fidyah, hadil ihsar, ini dibagikan di tempat hewan itu disembelih. Berarti kalau hadil jaza, hadil fidyah otomatis di sekitaran tanah haram, karena bakal ngalami di sana, sehingga dia tidak beda dengan ketetapan yang di nomor 2.
nggak beda, tidak tidak berlawanan seperti itu. Tapi untuk hadul ihsar, misalnya tertahannya di Hudaybiyah misalkannya. Jadi ada tempat yang bernama Hudaybiyah, datang dari arah Madinah misalkannya, kemudian lagi lewat Hudaybiyah, ada pemeriksaan di situ, ada aturan nggak boleh lanjut masuk ke Makkah. Ya sudah, beli kambing sekitaran situ, sembelih sekitaran situ, bagi ke sekitaran situ. Itu aturannya. Ya walaupun kita nggak ngalami, tapi secara sisi syar'inya kita harus paham. Kemudian lanjut di halaman 59. Pembahasan tentang orang yang punya hadiu, orang yang punya kurban, dia makan daging sembelihannya. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, pemilik kurban boleh memakan kurbannya sendiri jika telah sampai di tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihannya di mana? Kalau nggak di Mekah, di Mina. Tapi kalau ngikutin keterangan sebelumnya, yang afdol setelah lempar jumrah Aqabah, sebelum tahallul, dan sebelum tawaf ifadah. Berarti posisinya di Makkah atau di Mina? Di Mina. Nah, ketika kurbannya sampai di tempat penyembelihan di Mina, maka boleh dia makan. Dia ambil sedikit, kemudian dia masak di tenda misalnya, atau dia bawa sedikit buat dia olah sendiri apabila memungkinkan begitu. Maka ini boleh hukumnya. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha. Silakan dimakan darinya, sebagiannya boleh. Wa at'imul ba'isal fakir. Kemudian sisanya, sebagian yang lagi, berikan makan orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir. Di mana? Ya bisa di sekitaran sana, atau boleh dibawa pulang. Sebagaimana tadi fatwa Majelis Hay'ah Kibar Ulama atau MUI lah. Kalau ini kita di sini, Majelis Ulama Arab Saudi lah, seperti itu. Haji tamattu, haji qiran, boleh dagingnya dibagi-bagi keluar Makkah. Kemudian juga ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memakan hewan kurbannya setelah dimasak, dan beliau juga meminum kuahnya. Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan yang punya kurban boleh makan dagingnya. Walaupun sekali lagi saya nggak yakin jamaah haji Indonesia makan hadiunya, makan sembelihan kurban dari hadiunya. Palingan cuma asal sembelih kemudian dibagi-bagi. Cuman dari sisi hukum boleh dimakan kalau memungkinkan. Dan ketentuan ini berlaku bagi sembelihan yang merupakan bagian dari manasik haji, seperti hadiu tamattu, kemudian hadiu qiran saja, manasik haji. Tapi kalau hadiul jabaran, artinya hadiul jaza sama hadiul fidyah, maka ini beda hukum. Dia tidak boleh makan. Karena kalau dia kena hadiul jaza atau kalau dia kena hadiul fidyah, ibaratnya ini adalah kafarat. Kalau kafarat nggak boleh dimakan balik. Jadi yang boleh hanya hadiu tamattu dan hadiu qiran saja. Kemudian yang kedua, masalah berikutnya. Jadi di sini sebetulnya di halaman 59, judul paling atas disebutnya apa di sini? Pemilik kurban memakan daging kurbannya sendiri. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Jadi sebetulnya adalah sebagaimana disebutkan di naskah Arab,
intifa'u sahibil hadi bihi. Jadi pemilik kurban mengambil manfaat dari kurbannya. Mengambil manfaat dari kurbannya yang pertama makan daging kurbannya. Aturannya sebagaimana tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, mengambil manfaat dari kurbannya adalah binatang kurban boleh dijadikan tunggangan bagi orang yang membutuhkannya. Contoh, misalkannya dia hadiunya pakai onta. Contoh ini, dari Madinah ke Makkah dia naik onta. Kalau jamaah haji kan naiknya bis ya. Ini cuma contoh saja. Sebagaimana rombongan Nabi SAW ketika naik haji. Ada di antara mereka yang sudah bawa onta buat apa? Buat hadiu. Karena hajinya haji kiron. Maka terkait dia memanfaatkan hadiunya tadi, dia memanfaatkan binatang yang buat dikurban, dia tunggangin sementara seperti itu ketika dibutuhkan, maka ini hukumnya boleh. Rasulullah SAW ditanya tentang menunggangi binatang kurban. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai, kata Nabi SAW bilangnya apa? Irkabha, silakan ditunggangi, silakan dikendarai. Bil ma'ruf, tapi dengan cara yang ma'ruf. Idza uljita ilaiha, kalau memang engkau melakukannya dengan terpaksa. Tapi bagusnya jangan, kesian tuh onta udah tahu mau dipotong masih dinaikin juga gitu kan. Cuman kalau kepaksa akhirnya ditunggangi nggak masalah. Hatta tajida zahran, sampai engkau dapat binatang pengganti yang lain atau kendaraan pengganti yang lain. Mungkin bawa ontanya dua, satu onta pribadi, satu onta buat hadiu. Atau misalkannya onta pribadinya dapatnya di tengah-tengah, karena saudaranya ngebawain cuma nyampe perbatasan sebelah sana, sementara udah capek nih harus naik onta. Yang dibawa ontanya onta hadiu, ya udahlah, berhubung butuh sampai di lokasi itu, dinaikin dulu nggak apa-apa. Maka ini dibolehkan. Kemudian masalah yang berikutnya terkait pemilik kurban mengambil manfaat dari kurbannya. Pemilik kurban mengambil manfaat dari hadiunya, yaitu tukang potong hewan kurban tidak boleh diberikan upah dari binatang kurban. Ini kan soalnya soal haji, tapi sekali lagi hukumnya berlaku secara umum, termasuk yang tidak haji juga. Lagi-lagi kita ingatkan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Jadi walaupun lagi ngomongin haji, kita yang nggak haji, lagi lebaran haji di sini ada kurban, sama aturannya. Tukang potong hewan tidak boleh diberikan upah dari binatang kurban. Misalkannya dapat kulitnya, dapat kepalanya, kakinya, nggak boleh. Kalau itu dianggap upah. Terus bagaimana yang benar? Yang benar hanyalah sedekah untuknya dari daging itu setelah ia diberikan upah. Upah tetap, satu kambing upah potongnya 100.000 tetap dikasih. Kemudian berhubung tukang potong juga pengen nyate, kasih juga jatah kambing buat dibawa pulang. Sapi, ongkos potongnya kalau sapi bisa 7 orang, kambing 100.000 berarti sapi 700.000 lah. Tetap dibayar upahnya. Kemudian buat hadiah mereka mau kepala, ahlan wa sahlan, ambil bawa. Mau buntut boleh, mau kaki boleh, mau daging kasih. Sedekah. Jangan dihitung sebagai upah. Itu tidak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hadits Ali
radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Muslim. Terdapat juga dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Di sini disebutkan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir halaman 59. Rasulullah SAW memerintahkan aku an aku ma'ala budnihi. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyembelih hewan kurbannya. Wa uqsima juludaha, dan supaya dibagi kulitnya. Kulitnya suruh dibagi. Wajilalaha, dan apa yang ada di atasnya. Kulit, di atasnya lagi daging, di atasnya lagi tulang, di atasnya lagi jeroan. Itu maksudnya kali ya. Jadi suruh bagi semua intinya. Wa amarani an la u'tiyal jazar minha syai'an. Dan aku diperintah sama Nabi SAW tidak boleh memberikan upah dari hewan kurban itu. Dari bagian apa aja nggak boleh. Wa qala, dan beliau bersabda, nahnu nu'tihi min indina. Soal upah kami yang ngasih. Akan tapi kalau bagi hewan kurban normal, tukang potong kasih kupon juga. Kalau nggak kupon, ya kasih jatah khusus nggak apa-apa. Jatah khusus dalam artian sedekah, bukan dalam artian upah nggak. Kadang-kadang kan panitia sama tukang potong nggak dapat kupon, tapi ada jatah khusus, tinggal ngambil doang. Udah dibungkusin, sama aja. Paling ya beda tipis lah. Yang kupon sekilo, yang panitia mungkin 1,5 kilo karena udah capek. Ya, yang dapat kupon juga nggak protes kan gitu. Nah, inti pembahasan adalah nggak boleh mengambil manfaat dari hewan kurban dalam sisi untuk dihitung sebagai upah. Itu intinya. Baik dalam ibadah haji ataupun tidak. Ini judulnya hewan kurban. Ya, nggak disebut haji nggak haji gitu. Nah, buat orang yang haji pun sama. Jadi ada sendiri ongkos potongnya. Kalau perlu, saya nggak tahu harga haji di sana bagaimana perhitungannya. Kita anggap saja harga haji di sana perhitungannya udah sama ongkos potong, maka tidak masalah. Contoh biasa, kalau patungan sapi kan 3 juta gitu, kali 7 21 juta. Anggap aja harga kambing 3 juta, tapi dibeliin kambing yang harga 2,8, 2,7, 2,9, sisanya dibikin ongkos potong, maka tidak masalah. Makanya ada beberapa panitia masjid yang mereka punya inisiatif harga patungan sapi 3 juta, kemudian ongkos potongnya misalnya 300.000, kemudian kalau mau di patungan dihargain satu orang 3.300.000. Ada yang inisiatifnya demikian. Ada beberapa masjid inisiatifnya dia cuma 3 juta aja udah masuk semua-muanya. Jadi 21 juta dia beliin sapi harga 19 juta. Masih sisa 2 juta sama dia mungkin 1 juta buat ongkos potong, kemudian 1 juta lagi buat operasional. Mungkin dia bikin spanduk, mungkin dia beli snack buat yang panitia bantu-bantu, dia bikin kopi, atau dia beli bumbu masak ya buat makan siang. Maka ini tidak masalah. Kalau ada yang nanya, boleh nggak panitia kurban dia masak-masak sendiri? Maka Allahu a'lam, insya Allah boleh-boleh saja dianggap sedekah. Ya dianggap sedekah. Yang jelas, kalau mereka tidak serakah hitungannya, insya Allah hitungannya sedekah. Tapi kalau mereka serakah, maka ini hitungannya bermasalah. Jangan jadi panitia orang seperti itu. Karena barangkali ada panitia-panitia yang serakah. Ini sapi khusus ya buat panitia, 1 ekor gitu kan. Nah ini serakah nggak wajar gitu kan. Tapi kalau cuma direbus hanya beberapa tulang, beberapa daging buat mereka makan siang, ini masih terhitung wajar. Jadi panitia makan silahkan, bahkan panitia berbaik hati dari yang berdiri di gerbang berapa orang ditarik suruh
makan bareng atau jamaah sholat zuhur diajak makan, maka ini baik, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau serakah, ya itu tadi, tahun depan jangan jadiin panitia lagi itu orang. Baik, kita azan dulu. Tafadhol muazzin. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas tentang aturan hadiyu. Ya, ada orang kena hadiyu ini bagaimana dia boleh nggak memanfaatkan hadiyunya. Kemudian mungkin ada orang yang tadi hadiyunya kambing, hadiyunya sapi, hadiyunya onta, dan lain-lain. Masalah berikutnya adalah buat orang yang nggak bisa hadiyu, nggak ada dana. Dia hajinya haji tamattu tapi nggak ada dana buat hadiyu. Atau hajinya haji qiran, nggak ada dana buat hadiyu. Bagaimana aturan syar'inya? Lihat di halaman 60. Yang tidak ada dana untuk hadiyu. Hadiyunya hadiyu wajib. Maka aturan syar'inya adalah yang pertama, dia puasa 3 hari ketika manasik haji. Yang kedua, dia puasa lagi 7 hari ketika udah sampai rumah. Ini buat yang nggak ada dana. Aturannya demikian.
Yang lebih afdol yang mana? Yang lebih afdol adalah kalau ada dana yang ngaku, jangan gak ngaku gitu kan. Susah ngaku ada dana, puasa aja lah lumayan dana buat beli oleh-oleh gitu kan. Ini bermasalah kalau orang begini. Jadi kalau ada dana ya bilang store buat dibelikan hadiah kepada orang yang amanah. Tapi kalau memang dia tidak ada dana, maka dia bisa puasa 3 hari dalam manasik hajinya, dan nanti akan dijelaskan waktunya, yaitu 3 hari tasyrik. Ini khusus, ya khusus. Hari tasyrik memang hari dilarang puasa, tapi ini khusus, nanti akan dijelaskan. Berarti total puasanya adalah 10 hari. 3 hari ketika manasik, 7 hari ketika udah nyampe rumah. Ya, dasarnya apa? Dasar aturan itu adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang tadi disebutkan faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang haji tamattu, umrah kemudian lanjut menunaikan ibadah haji, famastaisara minal hadi, maka dia punya kewajiban hadiyu yang mudah bagi dia. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa karena nggak ada dana, maka aturannya adalah fasiyamu thalathati ayyam, dia puasa 3 hari fil haji, dalam manasik haji itu. Wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kalian pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari sempurna. Itu saja 2 aturannya. Nggak usah pakai diraba-raba harga kambing 3 juta dibagi 10 berarti sehari 300.000 ya. Nah, 2 saja pokoknya. Kalau bisa hadiu. Kalau nggak bisa puasa 3 hari di sono, 7 hari di sini. Nah, di sini ada keterangannya nih berikutnya. Kapan puasa 3 hari itu dilakukan di sana? Lihat. Yang kelihatan dari penjelasan yang ada di sini disebutkan dari contoh yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melakukannya ketika hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, puasa 3 hari. Jangan enggak, harus tahu diri, udah tahu nggak ada dana nggak mau puasa lagi. Harus puasa di hari tasyrik, harus puasa 3 hari. Kalau nggak sanggup bagaimana? Kalau nggak sanggup, wallahu alam, buat dia gratis kali ya. Mungkin kalau kita mau menilai dari sisi akal ya kelewatan gitu ya. Masa bisa berangkat haji aja nggak bisa gitu kan. Itu kalau kita menilai orang-orang di sekitar kita. Tapi barangkali kejadian ada gitu. Hadiu nggak bisa, puasa juga nggak bisa karena dia sakit tertentu dan lain-lain gitu kan. Maka yang ketiganya wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin ya gugur, selesai, habis nggak bisa lagi gitu kan. Karena kalau kita bilang ganti fidyah beras ya butuh dalil gitu kan. Makanya lihat Nabi SAW ketika ada yang datang, dia bilang celaka gara-gara berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilangnya apa? Nabi bilangnya bisa puasa 2 bulan berturut-turut nggak gitu? Dia bilang nggak bisa. Karena memang itu rentetan kafaratnya gitu kan. Kemudian berikutnya karena dia bilang nggak bisa, akhirnya apa? Bisa membebaskan budak. Pertama membebaskan budak dulu ya. Bisa kalau enggak dia membebaskan budak dulu. Bisa membebaskan budak enggak? Kemudian yang kedua baru puasa 2 bulan. Kemudian yang ketiga ngasih makan 60 orang miskin. Kan nggak bisa tuh. Ya udah Nabi diam. Habis nggak ada lagi rentetan hukumnya.
Akhirnya di akhir hadis disebutkan Nabi dibawain makanan korma, dicari tuh orang yang tadi nanya, suruh ngasih makan 60 orang miskin pakai korma itu. Cuma ada masalah lagi, emang ada yang lebih miskin dari saya Rasulullah? Nggak ada. Ya udah bawa pulang kasih makan keluarga beres. Gitu. Sama juga orang kena kewajiban hadiu, dia nggak punya fulus, nggak punya dana. Ya sudah, aturannya puasa 10 hari, 3 hari di sono, kemudian 7 hari udah nyampe kampung dia. Cuma nih kalau nanti ada yang nanya, kalau nggak bisa juga gimana? Ini wahyu udah berhenti, saya udah nggak bisa jawab lagi gitu. Butuh Rasul hadir gitu. Atau kita mungkin butuh fatwa ulama. Sementara ini kita nggak tahu. Jadi mungkin jawabannya kalau emang nggak sanggup juga ya wallahu a'lam. Nanti coba kita cari fatwa ulama insya Allah. Tapi jangan dibilang PR saya ya. Saya nggak janji. Sama-sama lah kita cari. Saya nggak mau ada PR soalnya. Lanjut di sini lihat. Jadi aturan puasa 3 hari di sana adalah pada hari-hari tasyrik. Nah, sebagaimana itu dipahami oleh Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Disebutkan lam yurakhas fi ayyami tasyrik, tidak ada keringanan berpuasa di hari tasyrik, an yasumna, untuk mereka melawan puasa, illa liman lam yajidil hadi, kecuali buat orang yang enggak menemukan hadiu karena enggak ada dana misalnya. Maka buat mereka dapat keringanan puasa saat manasik, yaitu di hari-hari tasyrik 3 hari. Kemudian disebutkan di halaman 61. Sebagian ulama mengatakan bahwa puasa tersebut boleh dilakukan semenjak ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, umrah tamattu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Mereka menganjurkan agar puasa pada tanggal 7 Zulhijjah, 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, dan 9 Arafah. Mereka menganjurkan demikian. Jadi boleh tanggal 7, 8, 9. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Kemudian juga ada yang lain. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, dianjurkan agar puasanya itu berakhir pada hari Tarwiyah. Berarti tanggal 8, 7, 6 Dzulhijjah. Ini beberapa riwayat. Kenapa? Karena puasa Arafah bagi yang sedang melaksanakan haji ini menyelisih sunnah. Ketika Arafah nggak boleh puasa karena nggak ada keterangan untuk itu. Ini riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, puasa Arafah tidak berlaku bagi jamaah haji. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Allamah bin Baz rahimahullah. Kesimpulannya, kata penulis hafizahullah, pendapat yang lebih hati-hati adalah melaksanakan puasa 3 harinya di hari-hari tasyrik sebagaimana tadi diterangkan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah tidak dibenarkan mengakhirkan puasa setelah hari-hari tasyrik, wallahu alam. Artinya yang sebelum-sebelumnya itu beberapa pendapat para ulama. Akan tapi kalau pengen lebih ngepas dengan pendapat para sahabat Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, maka tanggal 11, 12, 13, dan sebetulnya hari-hari berikutnya kan kita masih di sana jamaah Indonesia gitu kan. Tapi udah habis manasik haji gitu. Tinggal arah pulang saja. Maka yang lebih hati-hati jangan sampai kelewat hari-hari tasyrik. Bagi yang nggak ada dana, insya Allah calon-calon jamaah haji di sini ada dana semua gitu. Jadi nggak perlu repot dengan ini, insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Baik, sampai di sini selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan ibadah umrah, insya Allah. Ya setelah haji beres, umrah beres, baru nanti kita jalan-jalan ke Madinah insya Allah.
pembahasannya, ya, insya Allah. Baik, sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan terkait pembahasan? Nah, tafadhol. Bukan bertanya, tapi saya menambahkan tadi Pak tadi masalah tidak mampu membayar apa? Hadiu. Hadiu. Nggak ada dana buat hadiu. Kalau secara bodoh saja orang itu berangkat ke Mekah di asrama haji itu yang 1.500 real itu untuk diberikan dikembalikan kepada jamaah. Kalau bilang tidak punya dana itu bukan. Nah, berarti itu untuk jamaah haji Ya. kita. Kita nggak tahu jamaah haji yang datang dari sekitaran Makkah, yang mereka daftar di Tripasana Ngepas. Maka buat mereka kan kita nggak tahu ekonominya bagaimana, keuangannya seperti apa. Maka dari sisi syar'i nggak ada dana, bisa dengan diganti puasa 10 hari, 3 hari di sana dan 7 hari ketika sudah sampai di rumah. Jelas insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan via WA masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa yakum atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana sampai sekarang belum diakikah sama orang tua. Ini umurnya berapa nih penanya nih? Jangan-jangan 60 tahun apa 50 tahun. Tapi sekarang alhamdulillah bisa akikah sendiri. Apakah diperbolehkan akikah sendiri Ustaz? Para ulama khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak perlu. Manakah yang lebih didahulukan antara berkurban dan akikah? Ya berkurban lah. Tapi kalau duitnya banyak nih katanya kan sekarang katanya alhamdulillah bisa nih, dua-duanya boleh. Tapi sekali lagi para ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh berkurban, silahkan. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya akikah ini kewajiban orang tua. Nah, makanya orang tua yang tidak yang tidak akikahin anaknya dulu, bagaimana? Maka lihat kenapa dia nggak akikah dulu. Kalau memang nggak tahu ilmunya, sementara mampu, akikah segera. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat waktunya begitu. Tapi kalau memang dulu dia memang nggak mampu, sekarang ada uang orang tuanya nggak ada akikah, ini sudah lewat. Iya. Karena memang dulu nggak mampu, sudah gugur gitu. Tapi buat yang bersangkutan, buat anak, maka para ulama beda pendapat. Sebagian ulama menyebutkan boleh diakikah. Kalau dia pengen akikah sendiri boleh. Kalau tidak pun tidak masalah. Saya pribadi aja wallahu alam saya diakikahkan apa enggak gitu. Kemudian di sini ditanya mana yang lebih dahulukan antara kurban dan akikah. Ya otomatis yang didahulukan kurban lah, karena akikah cerita lama. Itu. Tapi kalau misalkannya kita ada rezeki, kemudian nanti hari perkiraan lahirnya pekan depan, qadarullah beneran lahir istri kita gitu kan, kita ada fulus nih, kita buat akikah sekarang apa buat korban ntar aja? Maka buat akikah yang depan mata lah. Kalau korban nanti lihat ada rezeki lagi apa enggak begitu. Jadi mudah-mudahan jelas insyaallah. Yang apa Ustaz, bila pertanyaan di luar dari tema nggak apa-apa. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Wah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas insyaallah. Jadi terkait akikah, kalau kita belum diakikahkan orang tua, terus sekarang kita mampu untuk akikah, boleh nggak kita akikah? Ya para ulama khilaf tadi, beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang silahkan kalau masih. Tapi kalau ditanya dahulukan akikah apa kurban? Jawabannya dahulukan kurban, karena akikah kan udah lama. Terus akikah juga sisi yang lain kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Ya Allah Pak. Kemudian kurban pun di sini dibilangnya sudah mampu,
ya sudah, jangan dikira kurban itu cukup 1 kambing, enggak, atau kurban itu 2 kambing, enggak. Rasulullah SAW sendiri seorang diri kurban 100 ekor onta gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, ya kita punya kemampuan, ada rezeki, dan kita pengen tahun ini kurbannya 3 kambing, silahkan. Atau kita pengen tahun ini kurbannya 2 ekor sapi, silahkan. Atau duit kita banyak, tapi kita pengennya 1 ekor kambing juga, nggak apa-apa juga. Gitu. Ya nggak pelit apa. Ya, mungkin dana yang lain dialihkan ke yang lain gitu. Ya. Nah, jadi tetap kita husnuzon kepada saudara kita. Jangan kita ngeliat ada orang kaya raya atau bisnisnya besar-besaran, kurbannya cuma sapi doang 1. Sapi yang kecil lagi gitu. Nggak usah seuzon. Ya, kita ahlan wa sahlan aja. Ya, kita disunahkan husnuzon dengan saudara kita. Malah justru jangan dikira bagus ya, dia pejabat, dia dikenal orang kaya, wah sengaja sapinya yang paling besar, harga 75 juta, 50 juta gitu kan. Tapi ternyata riak misalnya. Oh, bagus orang yang katanya kaya tapi datangin sapi kurus, atau sapi kecil lah, bukan kurus, dia sapi paling kecil sapi dia, tapi dia masya Allah ikhlas gitu kan, masih bagusan dia gitu, ketimbang orang yang sapinya paling besar atau kambingnya paling besar tapi gaya dia riak gitu. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita akan bahas lanjutan zakat binatang ternak, zakat onta, dan disambung dengan zakat sapi. Ada satu hal yang tertinggal, yang nggak hadir besok bakal rugi. Karena kemarin kita lagi bahas sapi kalau lebih dari 120 ekor itu hitungannya per 40 ekor, kalau bisa per 50 ekor. Sekarang kalau misalkannya sapinya 102, bukan sapi, onta. Ontanya 125. Kalau kemarin kan kalau 120 zakatnya 2 onta yang umurnya 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau 120 zakatnya 2 onta yang umurnya 4 sampai 5 tahun. Kalau 130 onta, 130 onta, berarti per 40 berarti 120 gitu kan. Berarti zakatnya berapa onta? Zakatnya 130. 130 berarti dianggapnya zakat 120 saja atau sisanya juga kena zakat? Itu nanti akan disampaikan penjelasannya besok saja insyaallah. Ya, karena sekilas 40 40 sekian yang sisanya bebas gitu kan ya, nggak kena gitu. Tapi ada aturan khusus ternyata. Nanti besok antum bawa kertas kosong, bawa pulpen, saya juga bawa di sini insyaallah. Kita akan hitung sama-sama nanti insyaallah. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.